Mengomunikasikan visi, misi, dan program sekolah mungkin sudah rutin jadi agenda tahunan. Namun, bagaimana kita sebagai kepala sekolah bisa memastikan bahwa visi, misi, dan program sekolahnya dipahami dan diterima oleh semua anggota sekolah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, evaluasi komunikasi diri menjadi kunci. Namun, seberapa sering Bapak Ibu berupaya mengevaluasi kemampuan komunikasi diri? Proses evaluasi ini terkadang diabaikan dengan berbagai alasan. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin merasa takut, sudah berpuas diri dengan kemampuannya saat ini, bahkan belum tahu caranya. Padahal proses evaluasi dapat membantu untuk menemukan cara komunikasi atau presentasi yang tepat, efektif, dan efisien, sehingga keterampilan komunikasi kita dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, mari kita jelajahi bersama cara-cara untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi diri. Kepala sekolah diharapkan memiliki keterampilan komunikasi yang mumpuni. Artinya, mampu menjadi pendengar yang baik dan menyampaikan gagasan dengan jelas. Evaluasi dan refleksi diri adalah kunci agar keterampilan komunikasi ini meningkat. Evaluasi dan refleksi artinya melihat kembali tindakan, pengalaman, dan interaksi yang telah dilakukan. Dalam hal ini, kepala sekolah diharapkan dapat menelaah kembali persiapan, cara penyampaian, isi pesan dan informasi saat mengomunikasikan visi, misi, dan program sekolah kepada guru, murid, orang tua, atau audiens lainnya. Dengan rutin mengevaluasi diri melalui refleksi, Bapak Ibu juga semakin tahu hal apa saja yang perlu disiapkan, dilakukan ketika mempresentasikan visi, misi, dan program sekolah kepada warga sekolah maupun mitra. Kepala sekolah tidak hanya dapat mengumpulkan bahan untuk evaluasi melalui pendapat pribadi terhadap sesi, namun juga bisa melibatkan umpan balik dari guru, murid, orang tua, atau audiens lainnya, hingga observasi rekaman sesi untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam upaya meningkatkan strategi komunikasi. Lalu, bagaimana evaluasi ini dilakukan? Menurut siklus refleksi Gibbs, ada 6 tahap untuk melakukan refleksi dan evaluasi. 1. Deskripsikan pengalaman. Bapak Ibu perlu menggambarkan dulu pengalaman komunikasi visi, misi, dan program dengan audiens. Misalnya, saya menyampaikan visi sekolah baru pada rapat dengan guru dan staf. Kehadiran meliputi seluruh tenaga pengajar dan beberapa perwakilan dari komite sekolah. Pertanyaan pemantik bisa berupa, apa yang terjadi? Siapa saja yang hadir? Serta Dua, dalami kembali perasaan dan pendapat terkait pengalaman tersebut. Misalnya, kepala sekolah merasa gugup sebelum presentasi, namun lega setelahnya. Dengan menjawab pertanyaan evaluasi diri seperti, apa yang saya rasakan saat berada pada situasi tersebut? Bagaimana perasaan saya sebelum dan setelahnya? Lalu, 3. Evaluasi pengalaman komunikasi, visi, misi, dan program yang sudah baik dan belum sesuai. Pada tahap ini, cobalah objektif dan jujur agar kita mampu merefleksikan aspek positif dan negatif dengan lebih fokus. Misalnya, presentasi saya disambut dengan antusias, namun saya merasa beberapa slide terlalu padat sehingga membingungkan. Pertanyaan pemantik evaluasi dapat berupa, empat,
Analisis untuk memahami situasi berarti memaknai kembali pengalaman mengomunikasikan visi, misi, dan program sekolah. Pada kesempatan ini, pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah mengapa? Misalnya, kepala sekolah menyadari slide yang padat informasi tidak efektif. Dan hal ini ia lakukan karena mencoba menutupi kegugupan dengan memberikan lebih banyak data. Analisis ini bisa didapat dengan menjawab pertanyaan seperti: 5. Simpulkan berarti menyarikan kembali hal yang sudah dipelajari dan tindakan yang sudah dilakukan, terutama saat mengomunikasikan visi, misi, dan program sekolah. Caranya, tanyakan kembali pada diri sendiri. Sehingga bisa didapat kesimpulan seperti, saya belajar bahwa kesederhanaan dan kejelasan lebih dihargai daripada informasi yang terlalu kompleks. Kemudian, interaksi langsung dengan hadirin setelah presentasi sangat membantu dalam memperjelas beberapa poin penting. Terakhir, rencanakan aksi dengan menentukan strategi yang akan dilakukan saat mengomunikasikan visi, misi, dan program sekolah pada situasi yang serupa atau kesempatan berikutnya. Contohnya, untuk presentasi mendatang, saya akan menyederhanakan materi dan memastikan ada lebih banyak waktu untuk diskusi. Saya juga akan latihan presentasi untuk mengurangi kegugupan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan materi. Tanyakan pada diri Bapak Ibu tentang hal berikut. Dengan mengevaluasi diri melalui 6 tahapan ini, kepala sekolah dapat lebih mengetahui dan menyadari hal yang sudah baik maupun keterampilan yang dapat dibenahi. Kepala sekolah berperan penting dalam memastikan setiap warga sekolah dapat memahami visi, misi, dan menjalankan program sekolah. Bapak Ibu, mari coba kita lihat kembali sesi presentasi visi, misi, dan program yang pernah kita lakukan. Lalu, kita belajar mengevaluasi komunikasi diri berdasarkan tahapan yang telah kita pelajari bersama. Tentunya, proses ini membutuhkan kepercayaan diri dan kerendahan hati kita sebagai kepala sekolah untuk melakukan evaluasi dan refleksi komunikasi diri. Salam semangat!